Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 39 ayat 6 yang berbunyi, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kunci keberhasilan umat milik Kristus. Kisah perjalanan hidup Yusuf itu sangat menarik untuk dicermati dan diteladani. Meskipun harus diperhadapkan dengan permasalahan dan penderitaan yang hebat, dari mulut Yusuf tidak pernah keluar perkataan-perkataan yang negatif. Ia menjalani proses dalam hidupnya dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan dan secara konsisten menjaga kualitas hidupnya tetap seturut dengan kehendak Tuhan, menjadikan Yusuf menjadi sangat istimewa di pemandangan mata Tuhan Allah. Itulah sebabnya mengapa Tuhan senantiasa menyertai langkah Yusuf di dalam segala hal dan menjadi kunci suatu keberhasilan hidup Yusuf sendiri. Di dalam Kejadian 39 ini saja setidak-tidaknya ada 3 kali muncul kalimat Tuhan menyertai Yusuf. Dan bisa dipastikan jika Tuhan beserta, sesuatu pasti terjadi. Tertulis Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Pasal 39 ayat 2. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 21. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ayat 23. Apakah kita merindukan untuk bisa dan dapat hidup mengalami keberhasilan hidup itu sendiri dalam hal apapun yang kita kerjakan? Jawabnya adalah hal utama yang harus kita kejar adalah hidup yang di dalam perkenan hati Tuhan. Karena hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah pintu gerbang menuju perolehan berkat, keberhasilan, pemulihan, kesembuhan dari kuasa sakit penyakit apapun, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita hanya berpuas diri sebatas menjadi pengikut atau mengaku sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus atau menjadi umat Kristen saja. Tetapi kita harus melangkah ke level yang lebih lagi, yaitu menjadi dan sebagai pribadi atau keluarga orang yang beriman percaya kepada Kristus, yang berkenan di hati Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja dan Kepala atas diri kita umatnya ini. Apabila kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka Dia pasti akan mengarahkan pendengarannya, pandangannya atas diri kita. Dan jika perhatiannya tertuju kepada diri kita umatnya ini, maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena tidak ada perkara yang mustahil baginya. Ingatlah akan firman Tuhan seperti yang dituliskan pada 1 Korintus 2 ayat 9 ini.
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Syukur dan terima kasih ya Bapa, apabila hari ini kami diingatkan bahwa sesungguhnya kunci keberhasilan hidup kami sebagai umat milik Kristus ini haruslah sungguh-sungguh kami mengarahkan hati, akal, pikiran, dan hidup kami di dalam pelaksanaan menjalani hidup sehari-hari. Haruslah sungguh-sungguh kami boleh berserah diri, dan dalam segala hal yang boleh kami tampilkan harus dalam perkenan hati Tuhan dan harus menurut kebenaran firman-Mu saja di dalam seluruh aktivitas kehidupan kami di setiap waktunya. Oh Bapa yang Maha Baik, kami juga hendak serahkan segala hal yang berkaitan dengan permasalahan, persoalan maupun pergumulan hidup kami yang saat ini kami alami tidak menyenangkan hati, akal, pikiran, dan kehidupan kami ini, karena memang sesungguhnya kami harus sadari adalah karena keinginan hati, kedagingan kami yang seringkali mendominasi baik seluruh pikiran maupun juga aspek badani maupun juga jasmani kami ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengalami hal yang indah. Tentu saja kami harus hidup dalam perkenan hati Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itulah yang harus kami berlakukan, bukan kami mengabaikannya. Oh Bapa yang Maha Baik, kami juga ingin doakan saat ini tentang segala hal yang kami tanggung karena gangguan kesehatan yang masih saja menerpa hidup kami, yang masih mengganggu diri kami ini Bapa. Kami mohon kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan kami melalui sarana-sarana yang memang menurut kehendak-Mu boleh kami alami. Jadilah karena menurut kehendak Tuhan saja, bukan menurut kehendak kami. Sambut apalah doa kami, sempurnakan dan kabulkan, kami bermohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.